Pendeta-pendeta Kristen sangat bodoh karena mengatakan bahwa Allah itu bisa menjelma menjadi apa saja. Bisa menjelma jadi manusia, bisa menjelma jadi pohon. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa ada kesalahan yang dialami oleh pendeta-pendeta Kristen sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu bisa menjelma menjadi apa saja? Dan apakah kalau Allah itu bisa menjelma jadi apa saja itu merupakan sesuatu yang salah dan dianggap sebagai sebuah kebodohan? Mari kita tonton dulu video berikut ini. Begitu. Allah yang Maha Kuasa itu jangan dibatasi, dia bisa jadi apa saja, mau dia jadi manusia, mau jadi pohon. Teman-teman, kalau yang ngomong ini bukan pendeta dan bukan orang ngaku Kristen, kita bisa maklum. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang ngaku Kristen dan menjadikan Alkitab, katanya dasar imannya adalah Alkitab, maka statement itu menjadi statement yang sangat amat bodoh. Mengapa? Jawabannya adalah Roma 10 ayat 17. Orang Kristen imannya harus seperti yang ada tertulis di Roma 10 ayat 17. Ya teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk membiasakan diri. Ketika kita mengatasi ajaran-ajaran sesat itu kita harus mencontoh cara Yesus. Ada tertulis ya. Yesus ketika dicobai oleh iblis, dicobai oleh pendebat-pendebat, berdebat dengan guru-guru agama di zamannya, Yesus selalu berkata ada tertulis. Nah, maka sekarang kita juga harus mengatakan ada tertulis di Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman ya Kristus. Jadi imannya orang Kristen harus didasari dari firman atau kata-katanya Kristus. Saya heran dengan orang ini. Suka membodoh-bodohkan orang, tapi dia sendiri gak ngerti apa yang diomongi. Orang ini mengatakan bahwa pendeta atau orang Kristen itu bodoh sekali. Bodoh sekali katanya. Sebenarnya kan ucapan ini gak pantas diucapkan dalam kaitannya dengan komunikasi publik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Anda katakan juga belum tentu benar. Jadi lebih bijak kalau kita itu banyak belajar daripada menghakimi dan mengatakan orang lain bodoh. Sementara kita sendiri juga nggak pintar. Ya begitu ya. Baik, saya akan coba menanggapi ya, biar Anda juga tahu dan teman-teman semua tahu. Benarkah bahwa Allah itu bisa menjelma menjadi apa saja? Kalau kita melihat dalam kemahakuasaan Allah, tentu Allah bisa menjelma menjadi apa saja, tetapi harus diingat kalau dia mau. Artinya apa? Pada saat Allah menjelma menjadi manusia, tentu Allah sudah memperhitungkan. Tentu Allah tahu apa yang akan terjadi kalau dia menjelma menjadi manusia. Tapi kan Allah juga tidak pernah menjelma menjadi pohon. Allah juga tidak pernah menjelma menjadi batu. Mengapa Allah tidak pernah menjelma menjadi pohon? Mengapa Allah tidak pernah menjelma menjadi batu? Atau mengapa Allah tidak menjelma menjadi sesuatu yang benda mati gitu ya? Mengapa? Jadi di sini kita harus meluruskan pola pikir kita dalam hal kemahakuasaan Allah. Dalam kemahakuasaan Allah, Allah bisa menjelma menjadi apa saja sesuai dengan apa yang Dia mau. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa membatasi Allah. Yang bisa membatasi Allah adalah dirinya sendiri. Kalau yang membatasi Allah itu adalah dirinya sendiri, maka Ia adalah Allah yang sudah memikirkan manfaat atau tidak bermanfaat kalau Dia menjelma dalam wujud manusia. Tetapi lalu Anda mengatakan ketika Allah menjelma menjadi manusia itu adalah pandangan atau kekeliruan dari para pendeta atau orang Kristen, dan Anda mengatakannya sangat bodoh. Yang bodoh itu siapa sih? Siapa yang bodoh di sini? Saya mau beritahu Anda bahwa
Allah itu adalah Allah yang berintelektual. Jadi Allah tidak akan mungkin menjelma menjadi pohon karena Allah tahu itu tidak ada manfaatnya. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Allah mau menjadi pohon? Emangnya pohon itu butuh diselamatkan? Emangnya pohon itu masuk surga? Jadi logika kita itu harus dipakai. Lalu ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah sesuatu kebodohan, lalu Anda mengatakan bahwa itu harus di-counter sama seperti bagaimana Yesus meng-counter ajaran-ajaran sesat, lalu kemudian itu harus di-counter dengan firman Allah. Lalu Anda kemudian ketika Anda mengatakan bahwa sebuah kebodohan, bahwa kalau mempercayai Allah itu bisa menjelma menjadi apa saja, lalu kemudian Anda mengutip dari Roma 10 ayat 17 yang bunyinya, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Pertanyaan saya, apa hubungannya Allah mampu menjelma menjadi manusia dengan ayat ini? Kan nggak ada hubungannya, Mas. Nggak ada hubungan, kok dihubung-hubungkan. Tapi ini sudah tidak ada hubungan, Anda sudah keburu mengatakan bodoh sekali. Satu kata atau salah satu ungkapan-ungkapan seperti ini yang harus dihindari dalam komunikasi publik. Ini harus kita belajar. Jadi bagaimana kita tidak membodoh-bodohkan orang sementara kita sendiri belum tentu tidak bodoh atau belum tentu pintar. Kan begitu. Jadi, kita lebih baik belajar. Lebih baik kita memakai waktu kita itu belajar daripada membodoh-bodohkan orang. Kan ditertawain orang jadinya. Apa kaitan kemampuan Allah menjelma menjadi manusia dengan ayat ini? Kan nggak nyambung. Tapi Anda sudah terlanjur mengatakan bodoh dan lain sebagainya. Jadi berapologetikalah dengan santun dan berapologetikalah dengan banyak kita menggali ilmu dan memperkaya diri dengan ilmu-ilmu yang lurus. Yang lurus sekali lagi saya katakan, yang lurus. Salam, Tuhan Yesus memberkati.